Kursi Konbini episode 8 bersama gua Bagaska dan alhamdulillah lagi bersama Farhan Zidni. Dan setelah gua kurson kemarin monolog yang sebenarnya sangat tercarry sama para penduduk komentar dari episode 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Gue menjawab komentar-komentar yang sebenarnya udah gue jawab di komentar YouTube via tulisan. Gue jawab verbally. Terima kasih yang sudah komen. Tapi sepertinya di episode 7 yang sebenarnya memang cuma episode bridging aja sih, itu buat episode bukan tambahan, episode biar ada aja. Tapi kan gue di situ ngomongin tentang feeds Instagram JOT. Lu lihat kan, Far? Oh ya nonton gue. Coba tapi sebelumnya gini dulu deh. Menurut lu tentang feeds Instagram JOT yang member birthday yang sebenarnya juga udah hilang sekarang, menyisakan Fanny dan menambahnya Levi di feeds-nya kan. Kalau dari menurut lu gimana dari desainnya? Oh, di ini ya, di archive ya? Di archive. Karena nyisa Kalau desain Levi sama Fanny. oh berarti itu tiap bulan ya diadainnya. Kayak misalnya bulan ini udah habis, terus di archive lagi. Gitu Cuma ya? bagus sih desainnya, gue suka. Desain Gua suka sih individual ya. Enggak, dari luar bagus dilihatnya, gue suka. Kalau yang grid-gridnya apa? Grid namanya tuh ya, yang Grid. dari luar lah pokoknya. Instagram. Itu gue suka ngeliatnya. Oke, lo Bagus sih graffiti gitu modelannya. berarti ya gue juga baru sadar pas lo ngomong itu cuma buat per bulan. Yang di Fanny kan bulan, bentar, per bulan. Kalau per bulan berarti harusnya Fanny sudah sebentar. Kalau ini kan masih Januari. By the way kami rekaman itu 25 Januari. 25 Januari. Oh iya, ini masih Januari ya. Ini masih Januari. Jadi gua rasa bukan per bulan juga. Gua juga nggak tahu ya. Kenapa JOT langsung mengarchive tapi menetapkan Fanny dan masih ada Levi, by the way. Gak tahu kenapa. Mungkin ini kali terkait birthday t-shirt kali. Jadi kalau birthday t-shirt udah selesai dijual habis di kali archive ya. Maksudnya bukan time-nya udah expired kali ya. Udah nggak bisa. PO-nya udah beres di archive. Mungkin. Ya, dan mungkin karena juga itu akun JOT bukan akun JKT Merch. Kalau JKT Merch kan tetap ada. Iya. JKT Soalnya kan Merch. kalau akun official ya ngupload yang lain juga kan. Seperti ngupload yang ada di feeds 3 itu, grid itu, yaitu acara IDN si Virgi, V-Time yang pengen gue bahas di Kurskon episode 8 ya. Oh iya. Episode 8. Itu gimana tuh? Nggak, kita highlight-highlightnya dulu aja, biar orang pada penasaran. Oh ya udah. Selain V-Time juga gue tuh kemarin sempet lihat postingan di Wotanet gitu loh. Menurut kalian persona-persona member ini tuh apa aja yang ikonik dari membernya? Waktu itu gen berapa yang gue kirimnya, Far? 12 ya? Tapi gue pengen alternate dikit. Gue sama Farhan pengen coba bahas per member di Gen 13 yang karena menurut gue juga kayaknya belum semuanya stand out di gue deh. Lebih tepatnya belum muncul di mungkin timeline gue bahkan, atau kayak misalnya kalau misalnya gue liat mukanya, ini siapa ya, mikir 3 kali gitu loh. Nggak hafal lah, gue nggak hafal. Nah itu nanti gue pengen bahas itu juga sama Farhan. Tapi sebelumnya, Ola gimana, Far? Apa? Kan kalau lagi kerja kan selalu ada aja daunnya. Nah ini mungkin daunnya gitu. Gue lebih tepatnya yang mau gue highlight, soalnya sempat lihat ada tweetnya siapa. Kayaknya tweet Twitter Anon. Ya dari sebuah akun lah ya. Karena gue juga lupa nama username-nya siapa, gue cuma lihat sekilas doang. Gak usah diinin juga, gak apa-apa. Gak usah disebut juga, gak apa-apa. Ya karena gue lupa. Bentar. Enggak, tweetnya apaan? Enggak, bentar. Gue lagi liat mainan gue. Takutnya ada part yang hilang, anjir. Kok fokus? Sorry, enggak, soalnya kan lagi ngonten. Gimana sih? Gue takutnya ada yang hilang. Tadi disenggol-senggol ponakan gue, soalnya takutnya ada yang hilang. Kan gak lucu, anjing. Oh, ada si Kido. Blokis tadi siang. Oh, tadi. Nih sampai gua berdarah nih anjing di inian pesawat, sayap pesawat dipukul. Starscream. Iya.
Ya tentang Ola. Ya gimana Ola? Yang gue highlight ada satu tweet tentang nih kalau misalnya Azizi udah pasti ditubir habis-habisan lah gitu loh maksudnya. Ya gue juga nggak tahu ya, Oh, mungkin fandom lagi capek. Fandom lagi capek. Gue nggak tahu ya. Emang masih ada tubir baru ya. Gue kan tagline fight dari hari pertama sampai hari kesekian ada mulu. Di hari ke-25 Januari apakah ada yang baru atau nggak? Mungkin yang Ola gue nggak tahu sih. I don't consider that as a tubir karena lebih tepatnya orang-orang kalau misalnya nge-QRT tweet yang itu lebih tepatnya kayak orang-orang pada ngomong tweet ini akan rame dalam 3, 2, 1. Wah, ini pasti rame nih, bukan langsung oh, nge-strike si Ola atau gimana-gimana. nah, Lebih ke situ. nah. Cuma kalau dari POV lu ya udah aja dan lu bilang tiap hari kerja ada downnya, kalau gue juga ya kurang lebih sama sih, kayak gue males sih bahasnya kalau Iya. gue ya. Iya maksudnya ya biasa kan kalau misalnya karena kasusnya diolah jadi lucunya tuh kan biasanya kan dia yang apa ya, bukan, gue pengen ngomong gimana ya, maksudnya gini, biasa kan kadang Ola tuh suka banyak banget bahan ceng-cengan buat siapapun gitulah, entah entah buat Wota, entah buat Komedi antar lah, member, entah buat komedi. teman-temannya gitulah. Nah ini jadi kayak ini gantian nih dia yang dijadiin Oh, bahan gitu komedi anjing. nih ibaratnya gitu, kayak ya Gue nggak udahlah pernah kan kepikiran gitu. dunia adil kan, ini Ya. bagian dia aja, nggak usah dibawa serius lah, bercandain aja, ntar juga Ola pasti di MC berikutnya bakal menggoreng diri dia sendiri, pasti gitu deh, yakin gue bakal diungkit eh sama dia di MC pasti. Jadi menyindir diri sendiri. ibaratnya metode berdamai dia pasti ntar dengan ngejokes tentang dirinya itu nggak apa-apa juga. Menurutku juga Ya. bukan masalah yang besar juga buat Ola kan. Ya paling dia di briefing sama si pelatih Siapa ya? Sama dance-nya, Sensei. paling itu Ya. doang. Ya, nah itu Gua lucu-lucu ide. aja. Itu ide ya lah kalau lu nonton Kursi Konbini episode 8 Kagak, ide dari Farhan langsung aja. Tapi nggak apa maksud gua, gak. nggak apa-apa itu malah jadi hal yang lucu kan gitu loh. Untuk Iya lucu. ketawanya Wota dalam teater tuh kan Wota kan nonton teater buat ketawa kan. Jadi nggak apa-apa malah lucu Iya. sebenarnya gitu loh. Ya kita anggap aja nih part hiburan gitu. Party ya, yang dimana sebenarnya the whole part is hiburan tapi ya oke. Iya. Iya. Kocak lagi Gak anjir. apa-apa. Ya. Itu tentang itu gue mau membahas Ya sedikit sih mungkin yang ini awal-awal. bagian dari show-nya dia kan. Kita nggak ada yang tahu juga. Oke, aduh. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, itu tentang Ola bukan intermezzo yang ada di intro. Yang namanya bukan intermezzo, introzo. Itu dari Kursi Konbini episode 8 karena yang mainly yang mau kami bahas yang seharusnya ada di thumbnail dan juga judul itu V-Time-nya Virgi. Tapi lu belum nonton berarti ya, Far? Gua nggak nonton. Yang bikin gue bingung Gimana kalau sebenarnya menurut lo? sebelum masuk ke kontennya, Apa? itu kan yang diposting langsung episode 2 ya. Ini jujur, gue nontonnya kan di YouTube kan, ada yang re-upload. Iya. Ada yang re-upload dan gue belum buka-buka lagi aplikasi IDN semenjak berapa bulan. Kan gue sempet upload. Gue sempet download lagi gara-gara gue ke Virgi kan, gue nonton live Virgi waktu itu iseng-iseng. Tapi abis itu udah gue nggak buka-buka lagi IDN. Bahkan mau Virgi live IDN sekalipun. Nah ini gue lebih tepatnya bingung episode satunya kapan tayangnya. Dan pas gue lihat di YouTube-nya itu yang re-upload itu, bilangnya ada yang nanya soal episode satunya mana, ada di IDN Live gitu. Dan gue belum buka. Oh, Cuma di episode 2 ini si Virgi basically cuma apa? memindahkan konten TikToknya yang makan-makan, Virgi coba-coba kalau nggak salah namanya. Yang makan, yang dimana kan kalau sebenarnya itu kan bentar, Virgi kan Gen 13 ya. Gen 13 juga ada yang juga tuh konten TikTok yang makan, Awi Eats, Awia kan juga makan. Emang iya? Iya. Gue baru tahu dia malah ada konten makan. Tiap hari sebenarnya gue kirim ke lu, cuma mungkin lu nggak baca caption di TikTok. Emang Dia sering ada banget makanannya? soalnya. Ada, sering, bukan ada, tapi sering. Memang jadi nama hashtag itu kan nama dia AUWIA, Awia. Cuma nama hashtagnya jadi AUWEATS, Awits. Oh, gitu. iya. Oh, bagus. Sementara keren kalau tuh hashtagnya. Gue malah baru tahu. Iya, kalau nah gue nggak tahu siapa yang Oke memperbedakan. Sebenarnya konten 2 itu yang memperbedakan cuma Virgi sama Awi aja gitu loh. Pembawaan mereka sama-sama beda di lucu. pembawa aja. Iya, kalau Virgi lebih bocah kali ya gitu loh. Kan emang Iya. Virgi bocah. Nggak, tapi intinya gitu di episode kedua. Gue nonton kan. Cuma dia nyobain Makan apa aja makanan. Gue lupa ada donat apa namanya? Madu.
Bukan donat madu anjing. Donat apaan? Donat kentang. Bukan donat mochi, donat Donat halus. mochi. Oh, donat Itu mochi. yang gue kirim ke lu yang lucup. Oh, Fluxcup. Bukan Fluxcup, Fluxcup, anjing. Itulah pokoknya makanan-makanan kayak yupi Oh, itu kering. nama makanannya. Itu nama makanannya katanya asli Thailand. Oh. Lukcup namanya. Oh, Thailand. Terus ada pokoknya daging cheese gitulah, semacam kayak gitu-gitu. Intinya dia makan dan dia mengomentari apa yang dia makan. Basically kuliner tapi Virgi. Ya. Gitu, kuliner tapi Food Virgi. vlog lah, gitu. food vlog lah. Semacam food vlog, ya bener. Food vlog jatuhnya, kayak food vlog. Tapi Var, sebelum gue masuk ke kontennya lagi, selain gue bingung langsung episode 2, karena gue juga ngeliatnya cuma episode 2 kan. Kan diumumin tuh sama IDN, sama JKT juga, sama Virginya juga. Ini kapan episode 1-nya anjir gitu. Tapi ya udah, gue coba tonton. Satu hal yang gue notice sih, entah kenapa yang dipilih dari semua member generasi 13 untuk ada programnya di IDN, dan itu berbayar kayaknya 7.000 apa. Nontonnya tuh 7.000 di IDN. Oh, bukan ini, bukan live biasa. Kayak live terus. Oh. Dia bayar. Makanya itu sebenarnya yang bikin tanda kutip spesial, karena yang dapat privilege itu tuh kalau Virgi sama Mikaela. Oh, Mikaela juga. Mika's Corner itu nggak gue tonton sih, karena gue nggak. Itu apa? Itu nanti nyambung sama topik selanjutnya. Gue nggak tahu, itu nggak gue tonton. Oh, nggak tahu. Karena itu nanti nyambung sama topik selanjutnya. Nggak, tapi gue lebih tepatnya salut kali yang lihat Virgi, gila bisa gitu loh. Dan entah kenapa, gue nggak tahu apa yang jadi consider IDN, kan ada campur tangan IDN berarti kan sama JOT untuk ya udah nih si Virgi aja jadi host, atau si Mika aja jadi Mikaela aja jadi host gitu loh. Gak tahu apa, cuma ya gue sebagai orang yang apa sebutannya ya, mendukung, yang into gitu ke Virgi yang ngosiin, ada kata simple ngosiin yang emang gue ngosiin ya, gue soalnya my page gue masih merah kan. Wow, Virgi gitu loh bisa mendapatkan privilege itu, berarti maksud gue selain dia selamat untuk mendapatkan privilege itu, tapi juga yuk gitu loh, gimana kamu mau mempresentasikan diri sendiri ke setidaknya halayak IDN sih. IDN kan sebenarnya tidak banyak amat yang nonton kan gitu loh, kecuali itulah salah satu media yang free walaupun ilegal itu adalah dengan cara orang awam bisa nonton di YouTube re-uploader itu gitu loh. Iya. Kan bisa melihat, atau clipper lah gitu loh di TikTok atau apa, bisa memanfaatkan itu. Tapi juga maksudnya bagaimana Virgi ya, Kak Mikaela nih, maaf aku belum nonton Mika's Corner. Tapi Virgi aja. Siapapun sih. Ya kalau untuk saat ini kasusnya si Mikaela sama Virgi lah. Karena mereka berdua yang terpilih kan ya. Sebenarnya bisa juga masukan buat Mikaela gitu. Dibikin lebih menonjol. Maksudnya menonjolnya nih apa ya? Bagaimana cara dia membawakannya lah acaranya, bagaimana cara dia mengekspresikan dirinya. Misalnya si Virgi coba-coba ini makan apa, terus ya sebenarnya sudah dia lakukan juga sih. Maksudnya itu sih anjir, satu hal yang gue notice ya. Gue kan pernah nih jadi host kuliner. Oh iya bener juga. Kuliner yang sebenarnya gue kulinernya juga nggak real shit banget sih gitu ya. I'm being myself juga gitu. Cuma tricky banget loh kalau nge-host kuliner tuh, karena ya gue sebagai seorang host nih, karena gue bukan Pak Bondan. Prakoso kan? Yoi, RIP. Karena gue bukan Pak Bondan, gue juga menerka-nerka ini rasanya kayak apa ya gitu loh. Ini karena gue sempet dengar kayaknya cukup jadi ini umum lah gitu loh, knowledge umum bahwa orang-orang yang bikin acara kuliner tapi misalnya dia makan keju, terus ngomongnya kejunya ngeju banget gitu, atau Virgi begitu nggak? Ada sih, ada. Tapi Var, itu jadi poin gue. Kenapa? Itu jadi poin gue sebenarnya. Ya itu yang tadi beef keju itu, gue lupa namanya. Dia ngomongnya keju, keju. Iya, dia ngomong kejunya ngeju banget, semacam kayak gitu. Cuma itu poin gue, Var. Itu justru advantage buat dia, menurut gue ya. Ini dari pandangan gue. Nah ini, tadi kan nyambung dari gua yang host kuliner yang sangat menghindari kalimat itu justru. Jadi gua mencari kalimat-kalimat lain gitu loh.
Kalau Virgi ini adalah seorang member JKT, dan kalau misalnya kita melihat konsep dari member JKT yang dulu, nggak tahu sekarang ya, yang diperlihatkan sama member JKT atau idol apapun itu, terutama 48, 46 mungkin, itu adalah ketidaksempurnaan itu nggak sih? Oh iya. Makanya, Aku ngerti ya. iya, makanya yang Vioni kena tubir sih, yang dia bilang apa, anggur adalah kismis, kismis adalah anggur Kismis itu. adalah anggur yang dikeringkan. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung Vioni mengaplikasikan itu, cuma kebetulan kena tubir aja gitu loh. Yang sebenarnya Iya. juga nggak perlu ditubir juga kan, karena Iya. kebetulan dia naruh di Twitter gitu loh. Ya maksud gua, jadi itu advantage, itu satu hal yang gue notice aja sih. Oh, anjir lah, Virgi nih sebenarnya ya nggak apa-apa, dia tuh nge-host kayak begini tuh nggak apa-apa, karena itu yang dicari sama Wota dan penonton. Ketidaktahuan beliau ke sesuatu yang beliau lagi apakan, atau lagi makan, atau dia lagi kerjain gitu loh. Keinosenan itu kan. Yang dimana sebenarnya Virgi beneran nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya dipikir-pikir Iya. lagi, karena Virgi juga bocah kan. Ini no offense sih, maksudnya Oh. ya emang Virgi masih bocah gitu. Ya nggak apa-apa, Vir. Bagus gitu loh. Lanjutkan apa yang kamu lakukan. Ya aku sih dukung-dukung aja. Cuma ya lagi-lagi mungkin kalau ini lebih ke apa ya? Salut. Nah, baru ini bener salut. Kemarin gue bingung tuh pas Freya Apa? gantiin Michi. Iya, salut. Maksudnya gantiin Michi yang langsung pulang dari yang Jepang ke kebanjiran. TWT. Iya, anjir. Tuh info dari mana? Kebanjiran Michi. Info dari mana? Ya walaupun sebenarnya memang dari gua baru notice juga ya kan, maksudnya beberapa hari ke belakang di mana-mana lagi banjir kan. Gitu. Seminggu coy, seminggu full. Iya, seminggu lagi banjir, jadi ya. Tapi tetap info dari mana ya gitu aja dulu. Ah, Itu sih paling kalau menurut gua tentang V-Time. Gue juga itu suka kita sama ya. sama judulnya. Udah pasti yang bikin JOT dan IDN atau mungkin Virgi, siapapun itu, gue suka sama judul aja V-Time gitu loh. Itu tiap V-Time. minggu nggak acaranya? Itu gue nggak tahu. Tapi Kayaknya nggak tiap minggu dah. tapi episode Bab. 1 dan episode 2 itu terpisah berarti guys. Gue tuh ngiranya tadi episode Gimana? 1 dan episode 2 tuh kayak cuma beda segmen doang. Beda ya? Bukan ya? Episode beda. Harusnya beda. Oh berarti beda hari itu harusnya. Beda hari. Ya sebagaimana kursi konbini aja, Far. Beda kan? Kayak gitu. Kita bikin ini nggak? Gue Bikin pengen dimasukin time tapi apa? Kayak time apa ya anjing? B-time ya kan, cocok. Orang Jepang kalau ngomong V itu bui gitu loh. Jadi emang cocok. Nah kan, dibebekin loh. Iya. B. Jangan lupa Jangan lupa apa? record ya. Jangan lupa record. Kita tenang aja. dipantau nih. Iya, nggak lucu Udah, nih kalau udah. gue belum record nih anjing. Nggak, Udah udah ada wasitnya. Udah ada Yoi. wasitnya nih soalnya nih. Ayo, VAR dulu. Nah kan, VAR-nya tepuk tangan ternyata. Jadi gitu V-time. V-time itu dong, V-time. Kalau dari lu mungkin yang nggak nonton nih, gue pengen gini deh nanya. Kalau gue kan gue kan nonton yang sebenarnya episode 2 doang. Iya. Tapi gue nggak nonton Mika's Corner juga. Tapi kalau dari lu, menurut lu gimana gitu loh dari dua orang? Mikaela tuh Gen 13 bukan? Iya sama Gen 13. Nah iya, maksudnya Gen 13 yang dikasih waktu sama IDN, dikasih screen time dan berbayar. Dari pandangan lu, dan ini Mikaela dan Virgi yang dimana gue nggak ngikutin Mikaela. Kalau Virgi gue tahu. Iya. Tapi sebelum itu lu Mikaela tahu nggak, maksudnya kayak kalau misalnya lu lihat mukanya, oh ini Mikaela gitu loh. Karena gue nggak, no offense. Gue udah tahu semua kok. Lu udah tahu semua, oke. Iya. Oke, menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya selamat buat Gen 13 yang berkesempatan buat mendapatkan konten yang berbayar itu. Walaupun percayalah nggak semua orang bisa nonton itu real time ya. Jadi beruntunglah kalian. Semoga bisa dijaga ya semangatnya, spiritnya. Ya. Kita nantikan V-Time season 2. Anjir, baru episode 2 udah season 2 aja. Season 2 anjir. Ngomong-ngomong soal season, Far, ini agak intermezzo dikit kali ya. Gue pengen banget Apa? nyisenin. Bahasanya apa ya? Nyisenin. Bikin seasoning. Iya. Seasoning. Chef. Iya kan. Season nyisenin kurs kon dah. Gue kemarin kepikiran yang bikin jadi season. Biar ada, lebih tepatnya biar ada break aja sih. Apa ya? Kayaknya, ada break. Iya, biar nggak, maksud gue nggak merasa bersalah gitu loh. Kayak kemarin kan hampir skip 2 minggu kan.
Dan Iya. ini kayak nggak ada kepastian, jadi gue pengen bikin kepastian sekalian gitu loh. Ini sampai misal ya episode 12 dulu, nanti ada Iya. break dulu gitu loh biar apapun itu, kecuali misalnya ada emergency, ada apa, misal single, walaupun sebenarnya harusnya aman sih ya. Single kan yang kemarin rilis tuh teasernya tanggal 4 Februari ya. Yoi. Idol Nanka Jana Katara. 4 Februari berarti 2 minggu lagi, ya nggak? Iya 2 minggu 2 lagi minggu betul. lagi kan? Ya itu loh. Harusnya masih aman sih ya, itu. Jadi ya yang pengen gue bedain dari seasonnya apa ya tungguin aja lah, gue nggak mau spill sekarang. Tapi ya intinya gitu. Paling 12. Iya, gue juga Ya, rencananya 12 sih. Cuma yang bikin bedanya itu yang gue nggak bisa pastiin apa. Ya. Itu dari gua dan Farhan tentang V-Time, dan juga tadi udah ngomongin Ola dikit sama ngomongin Vitz JKT yang birthday. Nah, tadi kan udah ngomongin V-Time yang dimana ada 2 member Gen 13 ya kan, yang Yoi. apa namanya, yang mendapatkan kesempatan untuk screen time lebih banyak via IDN app, dan itu berbayar, walaupun memang bayarannya nggak mahal-mahal amat lah gitu loh. Bisa duit jajan mahasiswa bisa lah itu, atau jajan siswa bahkan. Kalau nggak salah sih ya, apa 7.000 apa 14, pokoknya segitulah, nggak mahal-mahal banget. Nah, yang pengen gue omongin sama Farhan sekarang adalah keresahan gue sebenarnya. Kalau Farhan tadi bilang dia udah hafal Gen 13, gue sambil buka ini ya, sambil buka website JKT karena ya lagi-lagi. Gue nggak buka apa-apa ya. Iya. Gue nggak buka apa-apa. Karena, kenapa gue harus buka website? Selain karena Michelle Levia cakep banget, gue juga... Oh ya, habis ulang tahun kemarin. Oh iya, ke Sweet 17 nih, gila sumpah. Yoi. Gue gak ngerti Astaga, nih coy. kan, dia membebek-bebek. Nih, membebek. Levi, gila ya. Itu aja dulu. Nah, di hadapan gue sudah ada 1, 2, 3, 1. Ada 12. Iya nggak sih? 12 member 13? Nggak tahu, gue jumlahnya lupa gue. Gue hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya... Sorry, 9. Oh 9 ya? Ada 9 member 13. Nggak nyampe 10 ya? Member generasi 13 yang sudah senyum-senyum nih pakai baju kuning. Satu-satu gua sama Farhan pengen mencoba apa sih yang lu inget gitu loh dari member ini. Karena dari gua nih, orang yang balik ngidol bulan Oktober, November, Desember juga masih fase return lah itu. Gue masih belum terpampang sebegitu overallnya dari semua member ini, kecuali Virgi. Oke lah kalau Virgi, gimana caranya gue tidak terpampang? Kalau misalnya nggak terpampang, gue nggak bikin lagu dong buat dia. Sisanya ada sih yang gue tahu, tapi ya kita mulai alfabetikal lah. Virgi, ya Virgi. Ya Virgi. Ya karena Astrella. Oh iya. Astrella Virgiana. Nggak ada yang namanya Ahmad ya? Gak ada. Nah, ya udah Virgi. Kalau nggak gini guys, lu dulu deh baru gua. Ya, kalau Virgi, gua ya Virgi. Iya, lu dulu. Ya. Gua kalau Virgi ya Imya aja. Nah, gitu. Enggak, gua gini, gua kalau Virgi, gua kan kenal Virgi awal itu. Kenal ya? Kenal ya? Kenal. Ya kenal sih, akhirnya kenalan kan waktu itu di MNG kan. Gua pas tahu Virgi awal itu kan kemarin somehow ada yang retweet itu tuh video Virgi yang kucing cicing. Dan apparently itu dari akun Twitternya Awia, ternyata dia yang ngepost. Dan aduh, lu ngemil, gue jadi pengen ngemil anjing. Asli. Nggak apa. Gue melihatnya awalnya lucu aja gitu loh. Awalnya lucu, tapi karena gue baru mengetahui gitu loh kalau cewek cakep marah-marah tuh makin cakep gitu. Waktu itu gue baru mengetahui. Oke, coba Virgi lihat Dan waktu itu kan memang desire gue buat bikin lagu ada. Jadi siapa ya yang men-trigger gue? Walaupun lagu Grisel gue belum kelar, tapi gue pengen nyari yang lain. Lagu Grisel gue kan half jadi itu, baru sampai rap pertama, half diminish, half life. Nah itu gue akhirnya riset
lebih tepatnya lihat-lihat aja, bukan riset sih, nggak sebegitunya. Gue lihat-lihat, oh emang brandingannya bocah tapi cakep. Makin kesini makin berubah gitu loh. Yang ditonjolkan sama Virgi adalah kecantikannya itu tuh. Dulu malah kayaknya kesundaannya deh yang ditonjolin sama Virgi, Iya, ya kan? betul. Sekarang enggak. Karena kan dia bilang semenjak, nah iya dia ngomong di V-Time bahwa semenjak dia ke Jakarta dia nggak suka sama seblak malah. Kalau nggak salah gitu deh. Lah, Dia ngomong gitu kalau nggak salah. jarang Jadi banget cewek yang jadi suka seblak. dia sudah terjakarta, sudah terpapar oleh Jakartes. Jakarta gitu loh. Yoi. Sebentar, ini headset gue. Coba lu ngomong. Cek. Oke. 1 2 Udah 3. aman, udah aman. Virgi. Nah, itu menurut gue tentang Virgi yang gua gini loh, gua nggak tahu lah Virgi tuh kayak gimana, Virgi tuh yang mana, Virgi tuh gimana, Virgi tuh member generasi berapa gue tahu gitu loh. Jadi gue nggak ada masalah sama Virgi. Emang gue ada masalah sama siapa? Ya kan emang gak ada masalah. Nah kalau menurut lu Virgi gimana, Far? Kalau Fear first Far. impression Fear Factor. Fear factor ini. Kalau ngomongnya bukan first impression kan ya? Ini bukan first impression ya? Bukan dong. Ini aja kayak yang bikin kita ingat tentang Gen 13 Iya lah. betul. Lebih Kalau tepatnya untuk Virgi, saat ini Virgi. Ya, ini ya. Kan pertama Virgi dulu nih. Kalau Bagas ya dengan lagunya lah. Nah. Kalau gua selain iya. karena dia awal-awal tuh terlihat bocah banget, pandangan gua terhadap Virgi tuh ya ini Asteriska Barasuara. Soalnya mirip. Iya oke. Gua malah lupa tuh. Mengingatkan gua sama Asteriska atau Kak Icil panggilannya. Karena Gitu, memang Virgi. menurut lu beliau mirip. Beliau sangat amat beliau. Virgi dan Kak Asteriska mirip. Ya, nanti coba cari aja Asteriska Barasuara. Nah, tuh Virgi kalau udah gede begitu tuh. Masuk Barasuara. Kemarin ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya memang ada kesempatannya gitu loh. Barasuara Gen 2 kan kita nggak ada yang tahu kan. Barasuara Gen 2 anjir. Kemarin yang pas JKT sama Barasuara nggak ada Virgi ya? Iya, nggak ada training. Adanya Danela ya? O'Neil ada. Sama Jessie kan? Jessie tahu deh, gue lupa deh. Gue ingatnya O'Neil. Danela ada. Danela Desi ada. Jessie gue lupa. Jadi ada kali ya, tahu deh. Apa yang mengingatkan lu? Tapi kalau dari personanya, Far? Kalau persona sih sebenarnya anjir, sorry. Kok jadi fuck you? Tuh? Ya, ya lepas lu yang blunder nggak apa-apa gue. Kayak Mute Live tuh kan tiba-tiba gini ya. Kalau persona Virgi sih ini sih ya, ya bocah banget aja kayak. Oke. Akhirnya ada bahkan sampai sekarang ya. Hyperaktif ini gitu ya. Energinya tuh banyak banget nih. Gitu. Iya. Nggak, kalau itu dulu sih beliau si Virgi ini iya yang awal-awal ya selain bocah beliau ini si Virgi ini sangat apa bahasa bagusnya ya gampang banget post a picture, gampang banget nge-share foto selfie gitu, jadi kan sangat baik, murah pap, apakah itu bahasa yang baik, tapi ya murah senyum, murah pap gitu loh, kan sama kan energinya gitu loh. Itu sih paling kalau Virgi dari gua. Iya sih, dia cukup ramai juga di TL ya ternyata dulu tuh. Tapi lagi jarang nge-share foto sekarang di TL, jadi kayak. Nah, sekarang udah jarang. Gimana nih? Kalau Auya? Yang kedua Auya langsung. Auya. Oh iya. Lu dulu Auya, lah. Gue ya. Mirip si dia sih. Kalau Auya gimana ya? Gue ngomong ya. Tomboy sih. Tomboy. Gue yang gue langsung dapat adalah Tomboy, walaupun yang sekarang lagi di embrace sama Auya itu ya wajar sih ya, maksudnya apalagi mereka masih mencari jati diri. Generasi 13 tuh udah setahun belum? Belum deh kayaknya. Belum ya. Ya pun kalau misalnya udah setahun ya baru setahun kan hitungannya gitu loh. Jadi ya wajar banget mencari jati diri, karena yang gue lihat awal justru adalah Tomboy. Sekarang si Auya juga memperlihatkan sisi lucunya loh. Ya, imutnya gitu loh, tapi tetap ada tomboynya. Mungkin karena Auya juga nggak bisa dipisahkan dari nilai tomboy itu kali ya, karena emang mungkin dia natural kayak begitu. Ya. Mungkin ya, gua nggak tahu. Jadi kalau dari gua Auya tomboy, kayak gue dibilang mirip-miripin. Energinya kayak Azizi masih di JKT lah ya. Auranya. Iya, karena Azizi sekarang kan sudah sangat girly banget kan. Semenjak cabut dari JKT.
Walaupun nanti di filmnya sih kayaknya bakal ini banget ya, bakal cowok banget ya. Oh iya. Apa? JSB ya. Jangan seperti bapak ya, jangan seperti Bagas. Oh iya. Ya, gitu loh. Ya gitu loh maksud gua lebih ke tomboy. Seperti bagus. Bagus. Kalau lu, Far? Kalau gue awal ya waktu itu kan sempet ini ya, waktu Aulia masih awal-awal Masuk. baru mau debut atau awal-awal namanya udah muncul gitu ke permukaan kalau dia member JKT ini kan banyak yang apa ya, banyak lewat foto-foto lama dia pas Betul. masih jadi model. Nah, jadi impression gue tuh kayak wah ini anjir ada lagi nih member JKT yang udah basic entertainment awalnya udah ada. Kayak dulu kan Grisel tuh ya. Contohnya mungkin yang Oh, iklan. ya. Kalau nih Aulia jadi kayak ada wih ada lagi nih yang kayak yang ibaratnya kayak Grisel lah, udah ada basic model dan segala macam. Jadi ekspektasi gue tuh kayak Aulia bakal jadi member yang entah stylish segala macam. Makanya kan sampai dia bisa punya image tomboy pun juga berarti menandakan kalau range penampilannya, range style dia kan berarti luas banget kan, bisa mau dibikin boyish bisa, mau dibikin girlish bisa juga. Gitu. Itu sih yang gue suka dari dia. Berarti fashionable ya. Tadi gue pengen merangkum bahwa si Aulia ini mudah untuk beradaptasi. Yoi. Dengan fans sih. Karena kan dia Dengan sempat ngomong dengan para fans. Wota. Oh iya. Karena kan dia sempat ngomong ya, kayaknya kalau jadi member JKT itu harus lucu ya gitu loh. Dia semacam protes itu. Jadi mungkin daripada dia ngeluh, dia mikir daripada gue ngeluh mending gue lakuin sekalian gitu loh. Jadi dia coba juga gitu loh, eksperimen. Ini kalau misalnya gue jadi lucu, feedback orang gimana ya? Kalau misalnya gue balik tomboy gimana ya? Dan akhirnya dia sekarang bisa melakukan dua-duanya malah jadi nilai plus ya. Gila juga. Nah dia di Pony juga tuh kemarin tuh kan. Nah itu tuh, cocok sih jujur. Suka gue. Kapan? Kemarin banget itu apa? kemarin banget. Baru 2 hari lalu apa? Oh yang video dia kedinginan ya? Itu Pony ya? Iya. Itu di Pony dia baru. Oh, nah itulah dia eksperimen di bagian situ. Nah iya. Somehow nih dia bisa memadukan itu, Far. Pony itu kan berarti image-nya lucu, tapi yang dia pakai tuh kayak semacam jaket kulit kan? Jadi bisa memadukan itu aja sih. Ya Alex Turner lah. Iya, Alex Turner. Iya. Nah, itu Aulia. Dari gua tomboy, lebih ke tomboy malah, dan itu lagi-lagi bisa menyatukan itu. Kalau dari Farhan ya tadi yang para penduduk denger lah. Kita harus lanjut karena masih ada banyak member. Nah, ini member ketiga yang akhirnya member JKT ada awalan huruf B setelah baby. Siapa Bong ya? Aprili. Oh iya, Bong. Yang dipanggil Rilly ya, Rilly ya. Kalau dia dipanggilnya Rilly ya. Oke. Mungkin boleh lu duluan, Far, yang menang karena menang lagi. Yang menanggapi maksudnya yang menanggapi. Menanggapi. Karena gua, nah ini mulai masuk ke ranah yang gua nggak tahu nih. Bahkan kalau misalnya nggak lihat misalnya lihat mukanya tapi nggak lihat namanya, gua nggak akan tahu si Rilly ini yang mana. Emang si Rilly, nah ini akhirnya sesi gua nanya nih. Rilly tuh emang karakternya apa dia? Sebenarnya karena riset gue cukup lama ya, alias semalam. Nggak lama, cuman ngelihat timelinenya doang. Jadi gue ngeliat atau tuh timelinenya. Iya kan ketahuan si mas bertopi ini nggak riset emang. Iya memang. Apa? Emang kita mau rilis jurnal harus riset? Apa namanya? Jurnal Kurskon. Kalau si Rilly itu, kalau gue sih ngeliat dari TL aja ya. Soalnya gue lagi jarang nonton klip-klip teater juga, jadi gue nggak tahu gimana berkelakuan di panggung. Gue nggak tahu lah image-nya dia gimana. Cuma kalau gue lihat sekelebat dari TL, ya si Rilly ini image-nya karena Gen 13 ya, jadi kayak identiknya dengan lucu-lucu gitu. Jadi Gen 13 tuh banyak tuh yang lucu-lucu gemes imut gitulah. Gen 13 tuh banyak yang kayak gitu, jadi gue nggak bisa ngebedain selain dari nama ya. Jadi kayak yaudah Rilly lucu udah gitu. Jadi impression gue sih itu sih. Rilly lucu. Cuman ya kan? Sangat lucu. Ya. Cuman kalau nanti lo ke huruf berikutnya, nanti itu ada yang agak mirip sama Rilly namanya. Nah, ntar kita sampai ke namanya aja, ntar gue kasih tahu. Gitu. Kalau dari gue Bong Aprili ini yang menonjol lebih ke namanya sih gue. Namanya unik. Oh, namanya unik ya. Selain itu tadi yang gue bilang, akhirnya member JKT ada yang awalannya B. Setelah juga ditinggal baby. Ya, baby terakhir ya. Iya, baby. Osi gue juga gitu. Osi pertama gue.
Dan namanya tuh Bong. Gue jarang banget ada denger orang siapapun itu ya, mau cewek, mau cowok, mau member atau bukan gitu. Namanya Bong. Christian Bong. Christian Bong sih, tapi iya. Bong artinya apa? Chinese berarti ya? Iya, Bong, pasti Chinese itu. Bong, ya. Ya, Ya gue gitulah. jarang sih, apalagi dari member JKT kan, Bong. Kenapa nggak dipanggilnya Bong? Kita tunggu gebrakannya really. Iya, Semangat. Bong Aprili itu nih, gue nggak terlalu ini. Ya bisa lah gitu loh kalau misalnya emang ini di charmnya ditonjolkan lagi, gue nggak tahu karakternya mungkin. Dan jarang lewat juga sih di gue, jarang lewat di TL mungkin. Perjalanan mereka masih panjang, jadi masih ada banyak waktu lah. Semoga masih panjang ya. Iya, amin. Karena nextnya kita ada Hagia Sophia yang dipanggil. Nah, itu dia. Hah? Untung langsung dia ya. Wah gila. Alfabetnya sih Hagia Sophia. Gue dari apa namanya? Dipanggilnya siapa Hagia Sophia? Dia dipanggilnya Gia. Oh Gia, oke. Dia tuh dari awal member ini ada namanya di list gitu. Gue langsung kayak anjir ada yang namanya Hagia Sophia. Gila, bagus banget namanya. Impresi gue tuh bagus banget namanya. Soalnya itu kan dari apa? Masjid di Turki. Hagia. Masjid yang tadinya katedral. Jadi tadinya tuh katedral di Turki, cuman ya sejarah jadi masjid lah. Nama masjidnya Hagia. Hagia Sophia itu lengkapnya. Oh, namanya Hagia Sophia. Oke. Nama masjidnya Sophia itu sih tapi oke ya. Ya itu udah lama banget lah, itu udah terkenal lah di sejarah gitu. Oke. Makanya kayak sampai bisa ada member namanya Hagia Sophia yang beneran Hagia Sophia nih, anjir nih udah apa ya, ibaratnya ketolong nama banget nih, dari namanya udah keren. Cuman kalau buat ya lagi-lagi karena masih trainee, jadi buat image masih kudu digali lagi lah. Emang image udah apa? Bagus lah potensinya. Ya image tadi lucu. Sama juga berarti ya. Gue cuma bisa ambil lucunya aja. Karena maksudnya gue juga sambil melihat nih, maksudnya semua member Gen 13 yang ada di sini. Kalau lu bilang, kalau gue bilang Auya ini bisa dua-duanya gitu loh, two face. Kalau Really ini bisa Really menurut lu lucu, terus Gia menurut lu lucu. Jemima nanti juga bakal kami bahas, juga termasuk lucu kan jatuhnya. Tapi ada cerita tersendiri. Sisanya gue nggak tahu. Ya berarti Gen 13 sebenarnya memang ke lucu imut kan. Masih lucu-lucu lah, masih lucu-lucu imut. Makanya Auya ketularan. Nah, bisa jadi gitu kali ya. Tuh. Masuk akal. Oke, berarti tapi ada ini juga, tambahan juga, si Hagia ini. Nama fanbase-nya bagus. Yaitu? Gue suka. Berbahagia. Oh, oke, berbahagia. Iya, jadi ya inilah, kreatif lah. Ngomong-ngomong soal nama fanbase juga, kemarin tadi gue baru lihat kan si Levi update tentang fanbase-nya, namanya juga Leviosa, kayak keren banget nama fanbase-nya. Iya, Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium. Ya itu Gia ya. Gue lagi-lagi belum terpapar Gia dan gue nggak tahu kalau misalnya lu bilang lucu. Oke, mungkin itu bisa gue cek nanti. Karena kemarin juga kapan ya? Kayaknya 2 hari lalu, sehari lalu ya. Gue cek Far, anjir. Gue belum follow Levi di Instagram. Baru gue follow kemarin. Oh, gue juga nggak follow. Gue barusan, maksud gue Levi kan gue tuh sempet kayak lucu ya, cantiknya gitu loh. Tapi belum gue follow ternyata. Ya apalagi member Gen 13, maksudnya gue jatuhnya gue belum tertarik semuanya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya mau secara overall maksudnya. Bukan dimirip-miripin ya. Gue agak melihat secercah Ripka di dalam Hagia tuh. Jadi kalau misalnya lu mau bayangan Hagia tuh kayak gimana, agak kayak Ripka, mirip. Bentar, ini muka apa? Entitasnya. Entitas. Oh, oke. Ya secara keseluruhan lah. Gerak-geriknya lah ya. Iya, kayak Ripka. Oke. Gitu. Ya itu tentang Gia ya tadi ya, Hagia Sophia gue belum. Kalau Hagia Sophia sebenarnya kalau ngomongin visual ya, karena gue ngeliatnya lagi Kabesha nih. Gitu loh, kalau gue ngeliat mukanya yang paling tegas mukanya tuh sebenarnya Hagia Sophia gue ngeliatnya, malah bukan Auya. Auya di sini masih lucu soalnya menurut gue. Yang mukanya tuh paling tegas gitu loh, kayak sharp. Tatapannya tajam, bisa tajam gitu loh, dengan senyuman yang tajam gitu. Hagia Sophia kalau gue dari semua ini. Nah, kita harus lanjut ke selanjutnya. Maira. Nah, menyambung dari Relay tadi, yang gue tadinya bingung tuh,
antara Rili sama Humaira. Nah, jadi ngebedain. Jadi gue nemu nih cara ngebedain si Humaira. Bentar, lu ngelek. Ya, tadi menyambung ke yang pengen gue bilang tentang Rili lanjutannya. Yaitu Jadi Maira. awalnya tuh gue bingung, Rili mirip awalnya tuh gue ketuker sama dua member ini, yaitu Rili sama, sampai pada akhirnya semalam kayak gue Nah, Rili sama siapa suara lu? sama Maira. Kan Oke. si Humaira dipanggilnya Maira ini. Ya. Jadi Humaira. Nah, ya udah gue langsung menemukan formulanya kalau Rili ternyata yang Chinese, Humaira yang Indonesia. Emang Rili bukan Indonesia? Kelihatan bedanya. Ya. Sama saya muka secara muka. Ya, secara muka. Paham. Tapi kalau dari Cuman belum melihat belum melihat sepak terjang lebih lanjutnya lagi sih kalau Maira ya. Oke. Jadi gue nggak tahu impresi gue apa, personal brandingnya apa gue nggak tahu. Nah, itu karena salah satu halnya juga Humaira Ramadhani alias Maira ini salah satu member yang belum nemplok di gua. Maksudnya karakternya nemplok. Karakternya belum kena di gua gitu loh. Gua nggak tahu dia kayak gimana, apakah dance-nya bagus. Nah ya dari member-member yang tadi paling sih Aoya ya, dance-nya gue suka deh sama dance Aoya dari member yang tadi ya. Oh iya, dia Kagami juga deh kalau nggak salah. Iya, dan Virgi juga salah satu member iya. Gen 13 yang dance sangat gue apresiasi. Maksudnya peningkatannya ada gitu loh. Terlihat seperti dia menjiwawi lagunya gitu loh. Gue juga suka. Kalau Aoya memang cocoknya di lagu-lagu yang fierce. Seperti kemarin di Natasha. Kira-kira Girls. Natasha. Dia oke banget, gue suka. Karena memang build badan dia juga keker kan. Iya Far. Gue lupa, kalau Aoya mungkin salah satunya yang ada di pikiran gue adalah kekernya itu juga dia embrace. Oh iya ya, dia pernah kan dia, kayak gini. Dan itu dia begini, tapi isu apa namanya? Koinoplan. Ini Koinoplan ya. Jadi itu yang gue bilang dualisme itu ada di dalam Aoya dan dia bisa memanfaatkannya dengan baik sih menurut gue. Bagus. Itu jadi ke ini. Kalau Maira lagi-lagi Maira gue nggak tahu, mungkin ya, tapi kalau Maira jatuhnya juga image lucu, image emote. Masih image lucu. Sejauh ini sih masih ya. Oke, itu nanti bisa gue komentarin lebih lanjut deh. Karena ini lanjut dulu karena ada Ekin. Jacqueline kalau Ekin, Immanuel itu Ekin kan? Betul. Kalau Ekin ini baru nih ada nih ininya, pembedanya lah istilahnya. Itu sering cover gitar. Oh, gua baru tahu nih di TikTok. Ya di Twitter, TikTok mungkin ya. Gue sih lihat di Twitter. Bentar. Gitar elektrik, akustik? Akustik. Ya inilah. Gue baru tahu nih. Nyanyi simple gitu. Ya, tapi kan dia main gitar toh. Ya sambil nyanyi. Wow. Cover lagu gitu. Oke, berarti waktu kok handshake. Waktu meet and greet tuh pernah dia tampil. Lagu apa gitu lupa. Ya. Tuh Ekin gue inget gara-gara dia cover gitar. Lagunya apa? Nah, lagu gue lupa. Pokoknya lagu-lagu inilah, lagu-lagu slow gitu. Karena Virgi dengerinnya Oasis kan? Iya kan? Iya. Kali aja. Stand By Me. Belum ada member cover lagu Oasis deh. Kayaknya ya belum ada. Oh, cuma nge-share doang ya? Iya. Paling make song. Stand By Me tuh Oasis kan? Iya, Oasis. Doraemon sih. Doraemon. Nah kan? Iya, gitu loh. Oh, ternyata Ekin adalah yang dia tonjolkan, berarti dia punya brandingannya main-main gitar. Tapi musisinya ada. Tapi pakai sound sendiri kan? Iya. Suara nyanyi dia sendiri. Oke, itu bagus. Nah, ini gue baru tahu dari Farhan gitu loh. Jadi gue bisa ngecek juga ke sosial media dan gue lihat. Sementara itu kalau di teater lo nggak tahu? Kalau teater gue masih nggak tahu. Tapi kalau di sosmed, maksudnya selain gitaran, apakah dia juga mengadaptasi dari teman-teman yang lain seperti Lucu Imut itu? Oh, itu pasti ada sih. Itu pasti udah paket ada, lah pokoknya. Sebenarnya member JKT memang defaultnya begitu ya. Iya. Itu udah mau siapapun itu gitu loh, mau member yang kocak sekalipun. Misal ya kita sebut member senior deh, Eli gitu loh. Dia kan terkenalnya dengan kocak komedi atau Ola gitu loh. Ola Eli lah.
dia pasti juga bisa menemukan sisi imutnya, bukan menemukan, mengeksplorasi sisi imutnya itu ya, mau gimana pun caranya sebenarnya. Tapi Sebenarnya Ekin juga ada lagi apa tuh? dia tuh kalau di Twitter gitu gua nggak tahu ya dia yang mencetuskan atau para fans yang ngasih image ke dia kalau dia tuh penguin banget lah. Jadi gua Penguin, ini lupa deh lagi viral nih penguin-penguin fanbase-nya nih. atau siapa gitu. Lagi rame Yang nih penguin ke penguin-penguin. gunung itu ya. Iya. Penguin ini maksudnya ini Apa? penguin kan? Iya, itu penguin Iya. betul. Iya, maksudnya image-nya Akin tuh agak cukup erat dengan penguin juga gitu. Jadi dia bisa ada ininya, animal spirit-nya lah, ada Animal spirit, patronusnya ya. lah. Patronus. Expecto patronus. Patronum anjing. Patronom anjing. Penguin. Kayak Oh. siapa ya kalau member-member JKT yang ada spirit animal gitu? Siapa ya? Paling nggak tahu sih ya. Iya nggak tahu Kita sih. juga di Discord ini lagi ada spirit animal juga nih. Nah, Babi man. Babi Man. Ya. Oh ternyata gitu. Yang berarti dia dapat, kalau yang gue pelajari, Ekin ini mendapatkan brandingan privilege dari fansnya sendiri, yaitu Iya. penguin, dan dia bisa memanfaatkan itu. Ya bagus lah, maksud gue dia bisa memanfaatkan itu. Diapain kayak penguinnya gitu loh. Hasilnya penguin. Hasilnya penguin ya jadi senternya. Misal nanti request hour mungkin. Nah, iya betul. Why not? Kesempatan buat fanbase apa nama Ekin Nation. Kalau Akin tuh agak ini, ada beberapa fanbase-nya. Gue sampai lupa yang mana yang ini loh. Oke. Soalnya cukup ramai juga awal-awal dia. Ya udah, para fanbase Ekin, PFE. Yes, betul. Oke, itu buat Ekin. Nah ini selanjutnya. Siapa? Jemima. Ya. Nah, kalau Jemima gua terpaparnya late Ya, lu game dulu gitu loh. Gue terpaparnya late game karena dia harus masuk kira-kira girls dulu baru kelihatan. Nah, ditepuk tanganin kan. Si Jemima ini dia harus jadi center kira-kira girls ya. Apa tuh? Glass Ya, Snow I Love You atau apa? Kok Glass Snow I Love You? Bukan, maksud gua inian bukan US-nya, global centernya. Oh, dia Global Center. Pokoknya jadi salah dia- satu frontliner dia lah. poster ya? Nah, pokoknya di poster lah, Iya. salah satu front karena Betul. di kira-kira girls Virgi kan di belakang pojok kanan seingat gua, dan kecil fotonya. Mantap Jemima. Kalau Jemima itu, nah yang membedakan adalah poninya, Far. Waktu itu kan dia di KKG ponian. Iya. Dia awalnya nggak ponian ya, Baru-baru ini ponian. Baru-baru ini ponian, dan somehow someway lagi-lagi image-nya dapat dari para fans bahwa melihat Jemima itu seperti melihat Marsha di tahun 2020. Gitu loh. Ya. Gue bisa merelatekan hal itu. Iya, mirip. Walaupun sebenarnya Bisa. brandingan Jemima bukan anime kan. Enggak. Dia. Enggak. Kayaknya enggak deh. Jadi Jemima ini Ya, pintar sekali. Apa? Mungkin dia nonton anime cuman nggak dikasih tahu gitu. Mungkin dia nonton cuma dia nggak dikasih tahu gitu. Ini agak intermezzo lagi, ngomong-ngomong soal brandingan anime gitu loh. Dan Levi, gue suka banget bagaimana para member dan para fans itu mengasosiasikan Levi dengan Gundam. Nggak tahu, gue suka aja ngeliatnya. Mungkin sama-sama Panglima gede gitu Gundam. kali ya. Iya, kayak apa namanya, sama-sama tinggi. Iya. Nggak tahu sih, keren aja sih buat gue Gundam itu. Itu proyekan Levi juga keren tuh. Shout out buat fanbase Levi. Gue belum lihat secara ini, tapi Pokoknya ada Gundam ya? kayak Wah, anjir keren banget kalau ada kalau- Gundam ya. kalau di teater, kalau di FX proyekannya itu dia modelannya kayak modelan ala-ala band-band emo punk gitu. Oh, Skena-skena gitulah. Bukan punk, sorry. Kalau punk terlalu ini. Skena gitulah. kenapa? Gaul gitu. Ada perangan pang Kayak- emang? Ya maksud gue kalau Nah kan langsung RTO deh. tuh kayak hitam dan dark banget kayaknya. Oke. Iya, Nah iya. tuh, ngomongin punk sih kita. Ya, Nggak oke. kayak inilah, kayak MTV zaman dulu lah. Nah, Iya, iya, musik-musik gitu kan dia. Paham. Levi kan oasis banget coy. Oasis Jadi banget ya. gitu. Jadi Gundamnya gak ada sih. Ada temen gue ikutan bikin lagu buat Lagu Levi buat itu Gundam. judul Panglima Gundam. Oh, Panglima Gundam. Panglima Gundam judul lagunya, Keren betul. banget, Cok, Panglima Gundam. Iya, Oke, itu oke. fanbase-nya tuh proyekan bikin Oh, lagu. nama lagu dari fanbase-nya Panglima Gundam. Iya, Panglima Gundam beneran. Keren Panglima banget, Gundam. anjing.
Gila, bahkan CDKA nggak Ya kan? begitu. Oke. Nanti gue dengerin Ya deh. Gue penasaran. Ini dikit tentang Levi dikit ya, tentang Levi Iya dikit jadi ya. Levi anjing. Iya Jemima gue lebih ke situ. Jemima. Jemima gue lebih ke situ. Dia itu image-nya bukan dia nonton anime, tapi dia yang jadi anime. Marsha kan waktu itu masih ada branding dia nonton anime karena memang waktu itu dia masih nonton anime gitu lah, dan lebih kental sih animenya Marsha tuh, lebih kental. Tapi kalau Jemima ini kayak apa sebutannya? Hime disebutnya. Hime putri Hime dong. sama. Iya. Yoi. Semacam itu, dan ditambah poninya yang menambah gimmick lucu yang sebenarnya nggak gimmick ya, maksud gue kelucuannya dia gitu loh. Jadi gue sangat approve pakai poninya terus. Iya. Nah kalau menurut lu Far, Jemima? Kalau menurut gua awalnya waktu tahu Jemima di meet and greet kan dia tampil di panggung tuh. Cuman gue lupa deh kalau nggak salah nari deh, Yang bentar, meet and greet yang lu nggak datang? Iya, gue ngeliat videonya. Oh. Kalau nggak salah dia tampil di panggung kan. Terus ya udah gitu kayak kenalan ngomong gitu biasa. Kan dia suaranya cukup berat ya, kayak Oh iya betul. Kayak Levi sendiri sih. Levi kan agak berat suaranya untuk yang seumuran dia. Terus baru pas gua tahu ternyata umurnya dia seumuran Levi dan Michi kayak anjir. Oh iya. Ini kayak ketipu baru sama appearance ya. Gitu. Iya sih, termasuk tinggi untuk umur 17. Nah, tinggi dan cewek ya by the way. Jadi iya cewek dong, maksud gue tinggi cewek umur 17 terlihat seperti mid-20s kali ya. Ya 20-an gitu loh, tapi pas kita lihat umurnya kayak Sweet 17 baru kemarin. Tapi ngomongin Levi ya? Enggak, Jemima juga begitu menurut lo? Jemima gitu menurut gue. Oke. Ini akhirnya kita ada perbedaan nih. Kita ada perbedaan sih. Iya, kalau menurut gue ya Jemima aja. Maksudnya dia umur berapa ya kalau boleh tahu? 16? Semichi dia, 2009. Semichi. 17. Iya, 17 gitu tahun ini. Tapi maksud gue yang gue liat Jemima ya udah gitu loh, dia gue nggak terkecoh ya, kalau gue nggak terkecoh, kalau Farhan terkecoh. Nah kalau para penduduk gimana? Apakah terkecoh oleh Jemima Evody karena dia berevolusi? Oke. Yoi, ada Evo. Tapi Jemima juga bisa ini loh, kalau digabungin. Apaan? Jadi Jemima Exodia bisa gitu. Oke, Jemima Exodia ya. Tinggal milih kartu apa namanya? Fotokart dia. Aduh, kalau fotokart dia itu jangan deh. Oh iya, wah gokil tuh. Pala, tangan, kaki. Jemima Exodia. Anjir. Ntar gitu kali ya, kita beli, kita gunting kakinya sama tangan. Goblok. Oke, gitu, itu dari kami tentang Jemima. Karena selanjutnya ada Mikaela nih, si Mikaela Kusjanto. Mikaela tuh lu banget guys. Gila, gue banget. Apa ini? Gue belum ngomong apa-apa. Soalnya Mikaela ini brandingannya film coy. Gue baru tahu Sinemika, ya kan? Sinemika apaan? Cinefil, Sinemika. Oh, Sinemika ininya hashtagnya. Gue lupa deh. Iya, hashtag atau fanbase gue lupa. Pokoknya dia Sinemika, ada Sinemika. Fanbase namanya Sinemika, keren banget anjing. Gue lupa fanbase atau hashtag ya. Ntar cari aja, gue lupa. Ya pokoknya. Gue baru tahu. Kan Jikonya dia kan itu 1, 2, 3 action deh kalau nggak salah. Kan lu pernah react waktu itu. Ya lupa dong. Iya. Yang gue inget cuma banget nih harusnya nih. Soalnya selain brandingannya itu, dia juga tiap post foto tuh selalu bagus kualitas fotonya. Karena itu gue tahu. Bapaknya fotografer. Iya, itu gue tahu. Jangan-jangan bapaknya ini lagi. Siapa? Darwis Triadi. Timo Cahyanto. Kok Timo Cahyanto? Gue ngomong Darwis Triadi itu beneran fotografer by the way. Timo Cahyanto tuh director film anjir. Oh, director. Kalau Darwis Triadi iya fotografer. Ya udah, Hanung Bramantyo deh. Itu juga director. Iya, iya, oke. Gue baru tahu Mikaela ternyata adalah sinefil ya. Ya, sinefil. Wow, sangat menarik untuk gue ajak ngobrol gitu loh. Gue mau nanya gitu loh. Kalau jawaban dia film terbaik selamanya tuh bukan GJLS, bukan temen gue. Gitu aja. Gue tadi ngarepin Interstellar lah minimal. GJLS anjing. GJLS. Gila, GJLS tuh udah masuk hati gue banget bro. Jadi harus ada lah minimal GJLS. Tapi kayaknya
dia jangan nonton GJLS anjir, itu kan bukan buat semua umur. Masih belum cukup Ya, umur. Mikaela umur berapa sih? Gue penasaran. 2007. Ya, Wow. masih inilah. 2007. Under lah. Undercover. Iya. Underground anjir. Underground. Ya, Offspring. tentang Mikaela gue ya lebih tepatnya karena gue notisnya karena dia ada acara bareng Virgi, V-Time itu Mika's Corner gitu loh. Sisanya, nah gue nggak tahu juga di dalamnya Mika's Corner apa. Apakah bahas film yang gue harus? Mungkin dia review film kayak gue. Kali aja kan. Ya kan gue. Ya kan gue ini ya. Reviewer film gadungan. Apa tadi lu ngomong apa? Lu mic-nya. Oh ini, Mikaela tuh juga secara visual tuh mirip banget Ciput. Jadi dia sering dikira anaknya Ciput. Masa sih? Nanti lu lihat dah fotonya dia. Dia tuh mirip banget Ciput, beneran mirip banget. Kalau dari KBSA-nya nggak kelihatan, tapi kalau dari foto lain ya, bukan dari KBSA. Iya. Dari foto ntar di Twitter banyak. Dan mungkin dari teman kita yang kenal Ciput, nanti kita suruh lihat juga, mirip nggak gitu loh, mirip nggak? Dia kalau dia approve mirip kalo berarti mirip. Kalau dia nggak approve berarti pada ngablu nih otak gitu. Ngablu aja gitu. Gue pakai bahasa ngablu. Oke, itu tentang Mikaela. Nanti gue akan cek kalau misalnya emang dia ngomongin film, gue lihat taste-nya seperti apa, apakah jelek kayak gue. Nah, terakhir Far, Nur Intan. Siapa terakhir? Oh iya Intan ya. Gue lupa ada Intan. Kalau lu nanya gua, Intan nih salah satu yang udah gua notice lah, karena beliau ini bareng sama Virgi mulu. Betul. Tapi di luar itu, yang gua notice dari Intan, gua udah beberapa kali nonton Intan, mau dari streaming ataupun, gua tuh merhatiin karena gua penasaran aja kan. Entah dari streaming atau nonton langsung, Intan ini tipe yang dibilang, ya karena memang dia paling tua di Gen 13 gak sih? Betul. Ya jadi udah kuliah dia, udah kuliah. Udah kuliah, jadi gue ngeliatnya juga. Coba kita lihat umur berapa? 2006, berarti seumuran Grisel. Ya, betul. Ya gue ngeliatnya dia itu cakep iya. Nyablak nggak sih? Tipe-tipe yang nyablak tapi juga pengen ngikut temen-temennya yang lucu, tapi kayak anjir gue paling tua gitu loh. Bogor dia, Bogor. Sama kayak Virgi, Sunda juga. Oh iya, yang gue lihat gitu loh, dia pengen ngikut image teman-temannya yang lucu tapi kayak anjir gue paling tua jadi kayak nggak bisa deh gitu, tapi juga tetap nailed it gitu loh. Cuman ketolong ini juga kalau Intan ya, ketolong apa karena dia pendek. Jadi kayak ngecocok buat imut-imut gitu, cocok. Iya lagi anjir. Ya mungkin kebantu itu. Nah itu privilege buat Intan jadi, dong. Iya, soalnya Intan kalau di sebelah Trisha itu kan tinggian Trisha sebenarnya. Tinggian Trisha ya. No offense ya, cuman lucu aja dilihatnya gitu. Intan tuh ini juga sih apa namanya? Apa ya? Sebelum gue lupa deh waktu Gen 13 pertama kali debut, pertama kali tampil. Iya di reveal gitulah. Gue lupa gue tuh sukanya sama Aulia dulu apa Intan dulu, soalnya Intan dulu pas awal-awal dia tuh pernah ngupload banyak banget kebisaan dia anjir. Dia tuh banyak bisanya anjir. Bisa silat, bisa nari, bisa main ukulele, member gitar, bisa member Padepokan itu. Iya, Padepokan itu kan Intan tuh. Iya. Jadi kayak anjir ini orang langsung kayak ngeluarin semua kartu asnya gitu, ibaratnya gitu kayak gila all rounder gitu. Gue ngeliatnya anjir gila nih. Boleh juga nih skillnya banyak gini kan. Kalau kayak gitu kan berarti ya nari sama nyanyi udah tinggal jalan aja kan, udah banyak bisanya lah. Ya. Nah, itu UI lagi kan UI tuh gitu. Anak UI ya. Terus juga dia ternyata dulu Woti anjir itu. Oh Woti juga. Yang ada di inian KFC ya. KFC. Itu beneran ada tuh dia. Beneran iya, ada. Waktu itu gue sempet dikasih lihat. Di kamera ada. Cuma gue tetap sulit yang mana ya gitu, karena mukanya beda kan. Iya sih. Muka bocil dia banget waktu itu aja. Iya. Nyaru sama orang lain. Terus juga ini sih, dia bukan Woti yang kayak Woti doang gitu loh, bukan yang Woti ngefans doang, tapi dia beneran lagu JKT48 apal semua dia. Oh jadi Farhan Zidni versi cewek gitu? Betul, makanya gue banget tuh. Dia pernah, gue inget banget nih, momen gue nonton replay ya, nonton replay live member lagi setelah sekian lama. Itu Intan, karena waktu itu dia lagi apa, kayak bukan tebak lagu sih, kayak tiba-tiba nyanyiin semua lagu, cuman kayak sepotong-sepotong doang. Kayak dia pengen ngetes kekuatannya gitu loh, pengen ngetes skillnya sejauh mana dia apal gitu. Anjir.
Lu Test Goku your might apa? kalau di Mortal Kombat. Test your might. Habis itu ini karena dia banyak banget kan, ini banyak banget nyebutin lagu-lagunya gitu lah, apal semua lah. Waktu itu gua sampai di kolom komentar channel yang replay itu gua sampai bikin timestamp judul lagunya tuh. Dan emang banyak banget anjir, banyak banget yang wah gila nih orang beneran apal sampai lagu-lagu yang rare pun masih Tapi tahu JKT, dia. bukan AKB. Iya JKT. Oke, JKT oke. bukan AKB, JKT. Ya, Maksudnya ya. kayak wah boleh juga loh. Hmm. Approve dari Wow, sumpah informasi-informasi ini baru gue dapat dan bikin gue tertarik terutama untuk siapa? Mikaela, Ekin tadi. Michaela. Ekin tadi gue bilang tertarik. Ekin ya, Ekin. Ekin tadi apa ya? Gue lupa. Jacqueline. Ekin itu Gitar. oke ya, gitar sama Nur Intan. Tapi ngomong-ngomong soal Nur Intan nih, gue belum move on. Maksud gue tadi kan si Farhan sempat ngomongin dia tuh banyak banget talentnya. Itu sebenarnya sebuah opportunity buat Nur Intan gitu untuk diperlihatkan satu-satu, tapi ya secara struktural ya, maksudnya jangan langsung brak biar nggak spamming sebutannya apa ya, biar orang nggak bingung juga kali ya. Jadi maksud gue biar ngasih lihat juga nih Nur Intan bisa ngapa-ngapain, apa tadi, bisa silat, bisa ukulele, Ukulele bisa. nyanyi. Oh ngedance Bisa ya nyanyi dia. jelas. Nah ngomong-ngomong soal dia ngedance, kemarin dia pakai lagu Gfriend soalnya, gue lihat tuh. Nah, dia selain Woti juga K-popers jadul juga tuh. Itu dia boleh masalahnya tuh yang dipilih sama lagunya tuh Gfriend gitu loh, time apa ya kemarin ya? Iya. Gue lupa lah, pokoknya banyak lah yang pakai lagu Sunrise ya. Bukan Time for the Moon Night ya, lupa gue. Gue asal sebut juga sebenarnya. Ya gue lupa lah gitu loh. Udah lama gak dengerin Gfriend juga gue. Kan udah bubar. Oh iya. Ya itu sekilas tentang Nur Intan. Dan paling Far, kalau dari gua nih tentang Gen 13, menurut gua aja nih memang dibutuhkan adanya akademi kelas B dan A, karena nanti bakal 14 juga iya. kan. Oh iya 14 belum ini bakal ya. ada 14 yang nggak tahu kapan. Iya. Mungkin sekarang lagi diseleksi lah mungkin, karena kan kita puasa dulu nih Februari 21 kalau nggak salah deh. Oh iya. 21 Februari. Jadi maksud gue dengan didatakannya sistem apa namanya itu akademi, bisa membuat member-member nih seperti tadi yang gue bilang, Bong Aprili, Hagia Sophia, Maira, even ya Ekin atau Mikaela atau Jemima atau Nur Intan atau Virgi semua dan Awia itu bisa lebih ini lagi tuh nggak sih, lo terarah lagi nggak sih? Jadi masing-masing tuh punya brandingannya masing-masing, walaupun maksudnya sama lah, menyatukan mereka dengan apa, dengan lucu, imut, oke. Tapi maksud gue harus ada karakternya juga, biar gue tak wota lah, kebanyakan wota yang seperti gue. Mungkin pasti ada aja dong yang kayak gue, masa sih yang kayak oh ini tahu nama tapi nggak tahu mukanya yang mana, atau oh ini mukanya nih tapi siapa namanya ya gitu loh. Jadi lebih tahu, lebih di embrace lagi. Karena yang gue lihat dari Gen 12 tuh mereka udah pada dapat ini semua, persona semua. Kayak misal Nachia yang dia sebenarnya kocak lucu tapi juga kalau di Instagram cantik banget. By the way. Nala juga mirip-mirip ketularan, ya kan? Levi yang dia kebantu sama ini sih, kebantu sama build-nya sih. Dia kebantu sama build-nya yang memang menonjol karena dia paling tinggi, jatuhnya kayak Desi waktu itu. Gampang stand out ya. Desi Gen 3. Ripka yang brandingnya dia Budiman ya? Bapaknya ya? Indah versi mini aja kalau Ripka. Iya, dan sisanya gue nggak hafal. G12 dari siapa ya, gue nggak hafal. Gitu loh. Tapi ya intinya gitu, maksud gue kayaknya akan lebih baik kalau misalnya dibikin akademi, biar satu-satunya member nih bisa, satu-satu dari Gen 13 bisa mendapatkan karakternya. Dan udah paling benar, kepala sekolahnya adalah Gracia gitu. Ya kan? Bener kan? Boleh. Iya, bener banget. Gue masih pengen lihat Gracia di teater sih kebetulan. Nah, udah bener jadi kepala sekolah, Bro. Pakai kacamata, bawa apa? Papan jalan. Biar dia nggak pedal mulu kan. Nah, ngajar lah kali-kali gitu. Emang masih pedal-pedalan ya? Ya. Tahu ya, masih kali ya, tahu. Itu menurut gua tentang Gen 13 dan Farhan gitu loh. Kayaknya judul podcast ini bakal gibahin Gen 13 deh. Ini aja. Karena satu-satu belum di-review, coy.
Judulnya ini aja reaction Vioni aja. Jadi reaction Vioni. Reaction Vioni anjir. Bahkan gue nggak bikin reaction tentang hal itu, kenapa? Gue udah lihat, by the way, gue udah lihat. Udah Karena lihat itu ya? cuma berapa detik ya? Ya udah satu kata deh. Biar ada aja, biar ada. Satu kata dari gue tentang teaser itu. Atau satu kalimat, ya terserah lah. Iya, ya maksudnya Sedikit tentang aja. teaser itu kan. Singkat saja. Singkat. Nggak, gue bukan kagem, gue bukan cilin. Apa menurut lo? Menurut gue Atau ekspektasi lu mungkin atau tahu. bercerita. Oke. Gue Ada pengen ceritanya banget ya? Ada storyline-nya. storyline Vioni, misal di kantor nih, misalnya ada kolega kantornya yang bangsat, misalnya siapa? Di ceritanya si Freya nih berantem sama Vioni, kan lucu ya? Ya. Antar divisi gitu ya. Antar divisi gitu lah, ada Oh, adegan-adegan Freya meetingnya. ini apa? Freya sebagai ketua divisinya gitu. Vioni nggak seneng gitu. Oh iya bener, Vioni nih berontak kayak gue sekarang di kantor kan, iya. gitu loh, yang nggak seneng sama gitu maksud gue. Gitu loh maksudnya. Kayaknya seru deh gitu loh. Kan ini cuma masih di teaser tuh memperlihatkan aja yang Vioni yang cuma lagi jalan pakai kacamata di kereta di stasiun ya. Itu bukannya di ini ya yang perempatan Shibuya Iya, itu perempatan ya, itu ya, yang Azizi lari itu ya. Oh iya ya, flying high. Iya. Kayaknya. Ya semacam itulah, maksud kenapa gua nggak bikin, karena gue cuma akan menikmati, lebih tepatnya gue akan bikin reaction MV-nya sampai rilis aja. Gue nunggu tanggal 4 lah. Gitu, gue nunggu tanggal 4 kayak gimana, nanti gue bikin reactionnya, dan mungkin gue bikin konten tipis-tipis juga di TikTok tentang itunya gitu loh, tentang MV-nya. Nanti mungkin gue kayak komentar lucu-lucu. Itu yang gue harapin sih. Maksud gue kalau misalnya memang ada story gitu loh, ya kalau misalnya mau dance tipis-tipis atau misalnya mau dipisah gitu loh, dance version, story version kayak Ebi Kacu, nggak apa-apa banget. Wah, nggak apa-apa banget sih. Ya, dan itu lagi-lagi gue akan sangat berharap isinya member ini acting. Nah. Kayak di Magic Hour. Iya, Magic Hour sih literal short movie ya. Tapi ya, iya sih, ngelihat member terakhir acting di short movie memang ala apa adanya banget sih. Kalau ada yang nonton ini drakor yang judulnya Startup. Oh ya. Tahun 2020 tuh. Nah itu first impression gue ngelihat teaser Adonanka tuh. Vioni kayak Bae Suzy namanya. Ini si Edri nonton nih, tahu nih dia. Oh iya, gue pernah denger Bae Suzy itu. Bae Suzy. Gue sambil lihat teasernya ya. Aktris Koreanya. Nah, jadi tuh di Startup itu soundtracknya itu lagu Red Velvet, judulnya Future. Nah, kalau misalnya di YouTube lu nyari MV musik video Future, yang keluar tuh klip-klip dari. Nah, itu Vioni banget anjing. Ya emang Vioni. Terus enggak deh, gua kira lu nyetel. Enggak, ini Vioni. Sorry. Ya. Soalnya pengambilan gambarnya juga agak-agak mirip Startup itu. Gua sih ngeliatnya gitu ya. Menurut penglihatan gua. Apa yang dibikin Vioni jadi CEO Startup cocok sih. Gua sih lebih liatnya color gradingnya gue suka karena enak kan? Dilihat di mata aja gitu loh, cold gitu. Cold brew ya kan, om brew terlihat. Sebenarnya di sini gue yakin Vioni kepanasan. Kayaknya agak panas juga di sini. Tapi maksud gue dari color gradingnya dibikin jadi lebih sejuk gitu loh. Dan kalau misalnya lu lihat, yang paling beda dari teaser ini adalah pemilihan font Andaiku Bukan Idolanya warna pink terus kayak begitu. Kayak beda sendiri gitu loh dari estetika yang ada di kantor, di city gitu loh, tiba-tiba. Gue malah baru nge-font ya. Iya, tiba-tiba dihadirkan dengan font yang lovey dovey ini kayak RKJ atau semacam TWT juga kayak gini ya. Mirip-mirip lah gitu loh. Jadi melihat kekontrasan antara kehidupan nyata sama idolanya itu, tapi tulisan yang ada di pemilihan fontnya seperti itu, tapi di dalam fontnya adalah Andaiku Bukan Idola. Sebuah kekontrasan. Gila, anak desain banget komentar lu. Gue di-approve kan, jadi desainer. Nah, ya boleh lah. Coba deh. Boleh lah. Tapi dia nggak ngasih tepuk tangan, berarti nggak di-approve ya. Memang bukan desainer sih, gitu loh. Saya memang bukan desainer. Nah, lo kan mastermind, bukan desainer. Mastermind. Nah, itu sih paling yang bisa kami bahas. Gila, Far. Kayaknya sejam lebih deh.
Which is Yoi. ya nggak apa-apa juga sih, nanti aman lah. Selama gua nggak ekspor yang di tertinggi, paling 30 menit kelar. Selama kerekam aman lah, selama kerekam. Wah tuh anjing tuh kalau nggak kerekam tuh. Anjing tuh, males tuh ngomong tuh kalau nggak kerekam anjing. Itu palingnya menurut para penduduk gimana untuk apa yang kami bahas kali ini. Mungkin ada yang mau ikut-ikutan join. Iya. Komentar. Nanti boleh tuh bantuin komen personal branding Gen 13 yang tadi kita masih belum tahu tuh, kayak Rili, Maira gitu-gitu. Tolong isi aja di kolom komentar. Itu sih paling yang bisa gue bahas dan Farhan bahas. Mungkin nextnya gue sama siapa lagi atau sama Farhan lagi, orang event bertiga siapapun itu, gue mah nerima aja. Lebih tepatnya gue mau ngajak siapa yang bisa gitu loh, dan bahas apa. Kita lihat aja minggu depan gue bahas apa. Gue juga nggak tahu sih. Melihat TL lagi nggak tubir-tubir amat juga sih ya. Lagi nggak terlalu gimana-gimana. Ya bagus sih maksud gue. Apa? Enggak, nih gue baca chatnya teman kita, Range. Gak. Dia baca di mana? Lu baca di mana? Oh, gue nggak kelihatan. Nantilah. Di sini. Ya udah, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah, para penduduk ya, lebih tepatnya sudah nonton dan sudah menyimak dan sudah marah-marah mungkin kayak nih si Bagas tolol banget nggak tahu Rili, nih si Bagas tolol banget nggak tahu Hagia Sophia yang mana. Udah marah-marah gitu, thank you banget, itu yang gue butuhkan dari para penduduk di sini. Kalau gitu kita ketemu lagi aja di episode selanjutnya, and thank you.